Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sistem operasi. Kita akan membahas tentang manajemen input output. Manajemen input output di sini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, mengirim perintah ke perangkat masukan atau keluaran agar menyediakan layanan. Jadi manajemen input output itu sistem operasi itu mengirim perintah ke perangkat input output untuk menyediakan layanan. Layannya menyesuaikan dengan fungsi dari input output itu sendiri. Yang kedua, menangani interupsi perangkat masukan atau keluaran. Jadi fungsi dari manajemen input output itu untuk menangani interupsi. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat masukan atau keluaran. Jadi bagaimana manajemen input output tersebut itu dapat menangani kesalahan. Terus yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Jadi untuk input output di sini, perangkat input output di sini itu untuk menyediakan interface atau antarmuka ke pemakai. Terus perangkat input output merupakan komponen yang paling banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan dengan beragam kriteria, antara lain berdasarkan sifat aliran datanya dan berdasarkan sasaran komunikasi. Dilihat dari sifat aliran datanya terbagi menjadi perangkat berorientasi blok dan perangkat berorientasi aliran karakter. Sedangkan berdasarkan sasaran komunikasi itu dibedakan menjadi perangkat yang terbaca oleh manusia, yang kedua perangkat yang terbaca oleh mesin, dan yang ketiga adalah perangkat untuk komunikasi. Kita akan bahas satu-satu. Untuk perangkat berorientasi blok. Di sini perangkat berorientasi blok menyimpan informasi dan menukarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Jadi yang input output yang berorientasi blok di sini itu adalah menukarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap, di mana input output tersebut diproses dan diinput dan diproses berupa blok-blok yang berukuran tetap. Ciri utama dari perangkat ini adalah dimungkinkan membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya adalah disk, CD, optical disk. Jadi di mana manajemen input outputnya itu berorientasi blok, yang ciri utamanya adalah menulis atau membaca sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya di CD, optical disk, yang dimana setiap bagian itu diorientasikan di dalam blok. Selanjutnya, berorientasi karakter, perangkat yang mengantarkan atau menerima aliran karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Contohnya adalah terminal, line printer, interface jaringan. Jadi untuk perangkat berorientasi aliran karakter di sini itu mengantarkan atau menerima aliran karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Jadi berbasis atau berorientasi pada karakter. Contohnya adalah terminal, line printer, interface jaringan, di mana basisnya atau orientasinya adalah karakter, tidak lagi blok. Terus manajemen yang terbaca oleh manusia di sini, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia. Contohnya adalah monitor, keyboard, dan mouse. Jadi manajemen perangkat masukan atau keluaran di sini yang dapat terbaca oleh manusia. Monitor, keyboard itu kan dapat dibaca oleh manusia atau dapat digunakan atau difungsikan oleh manusia. Terus yang kedua adalah perangkat yang terbaca oleh mesin.
Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik, contohnya adalah di sensor serta controller. Jadi ini adalah perangkat input atau output yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, perangkat untuk komunikasi. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Jadi contohnya adalah modem. Modem untuk internet. Seperti itu, baik itu modem berupa USB yang menggunakan eksternal ataupun LAN card yang terhubung dengan modem yang ada di sisi internal. Terus teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output terprogram. Yang kedua interrupt driven I/O, input-output. Terus DMA atau direct memory access. Yang untuk input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. Jadi input-output yang sudah terprogram di sini adalah pertukaran data antara CPU komputer dengan input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Jadi di sini pemindahan data bisa dalam bentuk keyboard, seumpama keyboard mengirimkan proses dari input output ke CPU. Ini yang terprogram. Dan monitoring perangkat yang dapat dilihat ditampilkan di dalam layar monitor. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input output selesai dilakukan modul input output, sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Kelemahan untuk terprogram seperti itu. Dalam teknik ini, modul input-output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan kepadanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Jadi, input-output hanya mengirimkan dan menerima proses dari CPU. Nah, kelemahan di sini itu membuang waktu. Nah, tetapi teknik I/O yang terprogram ini atau input output terprogram ini tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU karena tugasnya hanya mengirim dan menerima saja. Mengirim ke CPU, CPU memproses, proses dari CPU mengirim lagi ke input output dan input output menerima. Jadi tidak punya tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses. Terus ada interrupt driven input output. Teknik interrupt driven input output memungkinkan proses tidak membuang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input output pada modul input output. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah lainnya. Jadi yang pertama, teknik ini interrupt driven I/O itu memungkinkan proses tidak membuang waktu, jadi lebih efektif. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Jadi ada jembatan lagi, yaitu modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah lainnya. Jadi selama proses perintah ke modul I/O, CPU dapat melakukan proses yang lain. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Jadi ada komunikasi antara CPU dan input output atau I/O melalui modul I/O. Dari modul I/O ini yang akan dieksekusi dari CPU dan dilarikan ke perangkat I/O.
atau input output, dan ketika sudah selesai modul I/O akan memberitahukan kepada CPU bahwa prosesnya atau tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Dalam teknik interrupt driven I/O, tanggung jawabnya masih CPU, baik perintah maupun pelaksanaannya. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Kalau yang terprogram itu harus menyelesaikan satu-satu, sedangkan yang di teknik ini interrupt driven di sini CPU dapat melakukan multitasking, di mana itu adalah prinsip kerja dari CPU itu sendiri. Terus teknik selanjutnya adalah DMA atau Direct Memory Access. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. Jadi DMA ini semacam tempat untuk hampir sama seperti interrupt driven tadi, cuman memang di sini kita memfokuskan kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Jadi CPU di sini itu hanya hanya terlibat pada awal dan akhir. Untuk di tengahnya memang itu pekerjaan dari DMA. Dengan demikian CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Jadi karena adanya DMA di sini, CPU lebih leluasa untuk menjalankan proses-proses lain. Itu mungkin penjelasan saya tentang manajemen input output pada sistem operasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.